Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus yang Kau anugerahkan kepada kami. Setelah berabad-abad umat manusia menantikan Juru Selamat, Engkau menggenapi penantian itu dan menganugerahkan Sang Juru Selamat, yakni Putramu sendiri yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga kami bertobat dan mengarahkan hati kami, pikiran kami, perilaku dan hidup kami seturut kehendak-Mu sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus Putramu, hingga kami boleh mengalami kebahagiaan dan keselamatan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita memasuki hari biasa, pekan biasa yang pertama. Kita baca bacaan-bacaan sebagaimana ditawarkan kepada kita menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik Roma. Bacaan pertama dikutip dari surat kepada orang Ibrani, bab 1 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakku engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah." Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya.
Segala dewata sujud menyembah Allah. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini dikutip dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini menggambarkan awal pelayanan, pemberitaan, dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Juga ditunjukkan panggilan para rasul Yesus, para murid pertama yang di kemudian hari tentu diberi mandat, perutusan untuk melanjutkan karya pelayanan Yesus. Yesus memanggil Andreas, Simon, Yohanes, Yakobus untuk menjala manusia. Mereka adalah para nelayan dan mereka dipanggil sesuai dengan karakter jati diri sebagai nelayan yang sehari-harinya menjala dan menangkap ikan, tapi diekstrapolasi, ditransformasi, diperbaharui dari menjala ikan menjadi menjala manusia. Tentu simbolisme jala dari kata net, lalu ada kata networking dalam bahasa Inggris, ada kata web yang menghubungkan, jejaring dari kata jaring, web, jejaring. Net, web, semua dimaksudkan untuk membangun, menghubungkan, mempertemukan, mempersatukan. Tentu mempersatukan bukan berarti lalu semua menjadi sama rasa, sama rata. Persatuan selalu diwarnai yang namanya keberagaman. Dan karena itu lalu persatuan menjadi harmoni antar keberagaman yang berbeda-beda. Menjala manusia masuk dalam konteks itu. Kalau kita renungkan tentu saja dalam perspektif sekarang ini dalam tugas sebagai sekretaris Komisi Hubungan Antaragama Konferensi Wali Gereja Indonesia, fokus dan perhatian yang tentu kita perjuangkan adalah relasi-relasi yang baik, yang harmonis
hubungan antar agama dan kepercayaan. Perbedaan-perbedaan, keberagaman kita apresiasi secara positif sambil mewartakan dan memberikan kesaksian tentu saja sebagai murid-murid Kristus. Itulah tugas perutusan juga diberikan kepada para murid pertama yang kita dengar dalam Injil tadi dan juga kepada kita sampai hari ini. Dan untuk itu dibutuhkan yang namanya disponibilitas batin, kesiapsediaan, siap sedia mengemban tugas perutusan itu dimanapun untuk menebarkan jala dan membangun persatuan dalam keberagaman itu. Dalam Injil Markus sangat jelas, Yesus memilih 4 nelayan, Andreas dan Simon saudaranya yang nanti akan diberi nama Petrus oleh Yesus, kemudian Yakobus dan Yohanes saudaranya. Mereka dipanggil untuk menjala manusia. Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki kita orang-orang yang biasa ini untuk ikut ambil bagian dalam menebarkan dan menaburkan persaudaraan, perdamaian, persatuan. Dan dengan itu keharmonisan, keadilan, kerukunan kita wujudkan. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu menghayati panggilan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Mari kita terus membangun yang namanya kerukunan, ya, relasi-relasi, hubungan-hubungan, jejaring-jejaring, networking, ya, kerjasama dalam rangka menegakkan kerajaan Allah yang ditandai persaudaraan, persatuan, perdamaian dalam keberagaman, kerukunan, dan keharmonisan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.